Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan the next video kemarin, di mana kondisi perakitan Honda Scoopy ESP yang kita bongkar kemarin tahun 2019, di mana kondisi permasalahan kemarin ngasap ya, mogok, ngasap, dan kita mencari ringnya nggak dapat. Mau nggak mau kita harus ganti satu set sama piston. Nah, setelah kita selesai mengkolter atau membubut, ini kita sudah selesai semua, sudah skor klep sudah, seal klep sudah, jadi kita tinggal merakit. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman tentang cara merakit sampai hidup mesin atau piston Honda Scoopy ESP atau tahun 2019. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada kekurangan dalam video kita mohon maaf. Ikuti terus videonya. Silakan ikut nimbrung di sini. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan isi kolom komentar di bawah video. Mudah-mudahan kita bisa membantu, kita bisa ikut berdiskusi bareng dalam menangani atau cara merakit Honda Scoopy ESP atau tahun 2019. Kita kembali ke video. Kita menggunakan produk NPP karena NPP ini kualitasnya bagus juga. Habis itu kondisi dari harga juga sangat terjangkau. Kita sudah bolak-balik menggunakan dari sekian tahun lamanya. Kita menggunakan produk NP juga nggak bermasalah. Jadi banyak teman-teman bengkel juga menyarankan menggunakan NPP selain orisinil. Kadang kalau menggunakan orisinil, selain harganya juga melambung tinggi, itu juga barangnya juga bisa dibilang nggak sekali langsung dapat. Jadi kita menggunakan produk ini atas rekomendasi tukang bubut, iya. Teman-teman bengkel yang menggunakan produk ini juga iya. Jadi nggak usah diragukan kualitas dan kondisi barang NPP. Lanjut ke video. Kita kembali sedikit membahas tentang permasalahan Honda Scoopy ESP tahun 2019 ini, di mana kondisi kemarin motor ini mogok, kompresinya hilang, tenaganya ngempos. Dari awal bilangnya beliau yang punya motor bahwa motor ini tiba-tiba mati, dan setelah dicek di engkol ternyata ngempos. Nah, setelah kita eksekusi, setelah kita analisa lebih jauh, ternyata memang benar klepnya bermasalah. Selain klep juga ada faktor kedua, yaitu di bagian ring sama piston. Namun untuk kita sebenarnya kita asumsi kita ini cukup ganti ring dan klep sudah selesai. Namun kita sudah muter-muter mencari partnya atau spare partnya, yaitu yang bagian ring oversize standar dari Scoopy ESP tahun 2019. Kita sudah muter-muter ke sana kemari nggak dapat ringnya. Akhirnya rata-rata beliau yang para toko menjual spare part ini rata-rata satu set dengan piston. Nah, sudah setelah kita muter-muter konsultasi sama beliau yang punya motor yang bersangkutan bahwa nggak ada yang jual ringnya, mau nggak mau kita harus beli satu set sama piston sama ring. Nah, logikanya kalau satu set sama piston sama ring ini langsung kita masukkan tanpa harus kolter, kita terlalu mengambil resiko. Karena kenapa? Kondisi blok yang lama atau linear yang lama, kita kasat mata kita lihat itu kondisinya mulus, tanpa ada lobok, tanpa ada blong. Nah, khawatirnya atau resikonya setelah kita pasang nanti tanpa merayen, kita langsung katakanlah blok lama kita masuki piston yang baru, itu resikonya nanti ngasep nggak tahan lama. Dalam arti nanti dipakai sebulan 2 bulan ngasep atau jebol, kita nggak mau ngeresiko. Dan kita sudah menjelaskan sama beliau yang punya motor bahwa resikonya tanpa dikolter, tanpa dibubut itu langsung kita nggak mengambil resiko. Sekitar sebulan 2 bulan nanti kalau ngasep kita nggak mau tahu. Dalam arti seperti itu kita sudah jelaskan panjang lebar sama beliau yang punya motor, dan akhirnya beliau yang punya motor juga mengerti dan pasrah ke kita. Bagaimana baiknya, akhirnya kita mengambil keputusan yang baik bahwa kita kolter. Karena kalau kolter itu lebih pasti dan hasilnya juga permanen. Dalam arti nggak tanggung-tanggung kalau dibanding dengan piston langsung masuk ke bagian blok. Nah, akhirnya selisih daripada 30.000
biaya tukang bubut di sini itu kita mengambil coulter, akhirnya kita oversize, kita menjadi oversize 25, langsung kita antar ke tukang bubut coulter. Jadi kita selesai sudah, kita sudah antar ke tukang coulter, tukang bubut, piston baru. Dan ini adalah riwayat dari kondisi permasalahan ganti piston sama ring dan coulter Honda Scoopy ESP tahun 2019. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mungkin ada teman-teman yang bilang, oh itu langsung ganti piston langsung dimasukkan bisa selesai mas. Iya memang benar, cuman resikonya kita nggak tahu lobok atau enggak bloknya. Sekilas mata itu memang kondisinya mulus tanpa ada goresan, tanpa ada cacat. Namun siapa tahu ada perselisihan ring dimana kondisi lobok di tengah juga kita nggak tahu. Daripada ngambil resiko, kita sudah jelaskan kembali lagi sama beliau yang punya motor. Oke, sekiranya ada teman-teman yang janggal, mungkin ada teman-teman yang oh kita nggak usah coulter mas, kita nggak usah langsung pasang aja gitu ya, monggo. Kalau mau menanggung resiko terlalu jauh, sekiranya misalnya nggak awet terus segala macam, itu sudah resiko pengunjung, katakanlah yang pemakai. Kita cuma menyarankan untuk yang terbaik. Jadi ke depan kita nggak mau bongkar 2 kali hanya karena masalah sepele tanpa coulter. Mending kita korban 30.000 ke coulter, resikonya aman. Oke, kita kembali ke video. Ini kita menggunakan piston NPP, habis itu sudah kita pasang, kita rakit kembali. Sekali lagi ikuti step by stepnya video cara merakit Honda atau piston Scoopy ESP ini. Pelan-pelan step by step ikuti, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipraktekkan sendiri, ataupun ada oh caranya seperti itu atau cara merakit mesin. Nah seperti itu, silahkan ikuti terus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dulu sebagai catatan, dulu pernah kita mengalami seperti ini, merakit step by step, ternyata packing bloknya, kertasnya ini ada perbedaan, dimana kondisi perbedaan ini Honda Scoopy ESP kita pasang. Scoopy ESP itu pasangannya kan Beat ESP tahun 2017 ke atas sampai 2020. Nah dulu namanya kerjaan lagi rame, kita kurang sedikit kondisinya menengok ke sensitifnya, dalam arti kita dulu pernah mengganti piston seperti ini, namun ada kejanggalan, ada ketinggalan. Packing block itu kita pikir sama dengan bit injeksi, karena mikir ini adalah injeksi. Scoopy injeksi itu sama dengan bit injeksi, sama ya, cuman beda tahun. Jadi kalau bit injeksi dari 2013 menuju ke 14 itu beda lagi sama tahun 2015 menuju ke 19 2020. Nah pikirnya itu sama-sama injeksi. Nah setelah kita beli, kita pasang dengan PD nya, kita pasang sekalinya sudah selesai. Nah sekitar dipakai sekitar 1 minggu 2 minggu itu kembali lagi motornya ada ngembes mas gitu kan. Setelah kita cek, kita bongkar lagi, ternyata memang benar packingnya ada yang keliru. Jadi di situ perbedaan packing blok yang kertas itu kita nggak melihat secara teliti. Saya pikir diri saya cek ini langsung kupasang bit injeksi bit FI 2013-14 tak pasang ke bit ESP atau Scoopy ini. Jadi ada perbedaan sedikit kurang menonjol keluar, akhirnya olinya keluar, ngembus keluar. Nah di situ sebagai pengalaman kita dalam merakit seperti ini harus step by step pengalaman, harus step by step benar-benar teliti, karena kita juga nggak bisa gegabah mengambil keputusan seperti ini. Daripada nanti bongkar kedua kali oleh contoh itu packing ya, kalau piston nanti resikonya malah tambah lagi. Kalau packing misalnya kita korban kan paling nggak 5.000 10.000 nggak masalah. Tapi kalau seandainya kita nggak coulter tadi ya, kita mengambil resiko asal pasang gitu kan. Nah daripada nanti sekitar sebulan 2 bulan datang lagi motor dengan kondisi ngasap dan piston sudah diganti baru kok masih ngasap dan alasan bla 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 bla. Nah daripada mengambil kesimpulan seperti itu, kita mengambil amannya aja ya, kita nggak mau ambil resiko, akhirnya kita coulter. Itu contoh dari packing yang kurang teliti. Apalagi ini piston itu nggak boleh gegabah, resikonya terlalu tinggi, nanti kita mengganti. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang
step by step atau cara merakit kondisi mesin itu harus benar-benar teliti. Jangan sampai gegabah. Kalau bisa fokus satu motor dulu selesai, nanti bisa yang lain. Kalau membongkar itu nggak masalah, bongkar dulu selesai cari penyakit. Nah ini kita konsultasi sama beliau yang punya motor. Nah namun kalau seandainya dalam pemasangan ini harus benar-benar teliti, asal nggak terjadi permasalahan atau membongkar lagi. Oke, kita kembali ke video. Ini sudah selesai kita pasang piston, bagian kopnya juga selesai, tinggal mengencengi mur kop 4 biji. Kita lanjut pasang seal head. Seal head ini sekali lagi kita membahas seal head ini kalau bisa mengganti yang asli. Memang harganya beda daripada yang murahan yang biasa, cuma nanti resikonya, karena ini resikonya seal head ini ketemu panas yang berlebih, katakanlah pemanasannya itu berlebih banget, makanya kita tidak boleh gegabah menggunakan seal yang lama. Oke, sekiranya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ya, monggo, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah pemasangan roll kamprat atau gigi timing, sama seperti motor-motor yang lain, topnya sama, ini garis lurus ke atas sama ada titik ke depan, titiknya lurus di depan, kondisi top TMA, piston TMA dan klepnya bebas longgar, nggak ada masalah. Jangan lupa noken asnya dinetralkan dulu, siapa tahu karena saking banyaknya kerjaan atau kurang teliti, ini kondisi topnya belum top, piston TMA nanti akan terjadi pengkor klep atau selisih. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti jangan lupa ya, isi kolom komentar di bawah video. Mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman semua. Ada permasalahan Honda Scoopy di rumah, motorku ngasap mas, caranya gimana, atau harus ganti ring atau harus satu set, misalnya motorku kok sebentar-bentar mogok mas, Scoopy sama di rumah misalnya gitu kan. Silahkan isi kolom komentar, tanyakan, nanti tak bantu diskusi dari sini, nanti tak bantu berpikir bagaimana cara mencari solusi motor-motor teman-teman di rumah, cara menyelesaikan atau cara mengambil keputusan yang tepat untuk menangani motor di rumah. Jangan asal ke bengkel nanti ganti, khawatirnya nanti habis banyak. Makanya saya sarankan sebelum ke bengkel konsultasikan ke sini. Nanti ada yang ditanyakan, misalnya ada motor di rumah atau ada permasalahan, nanti bisa, paling enggak teman-teman semua ada gambaran, oh nanti kalau motorku seperti ini rusaknya ini, kira-kira gantinya ini, harganya sekian. Nah kira-kira ada seperti itu. Mudah-mudahan sedikit berbagi ada manfaatnya. Ada kurang dan lebih kita mohon maaf, mudah-mudahan sedikit berbagi ada manfaatnya. Oke, kita tinggal masang kop, tutup kop, habis itu kita tutup mesin. Oh iya, sedikit membahas tutup mesin box. Ada box yang membungkus tutup mesin ini atas bawah. Ini ada teman-teman yang pernah menanyakan itu manfaatnya apa Thomas gitu kan, punyaku kok hancur tapi nggak aku ganti juga nggak apa-apa gitu kan. Nah berbagai spekulasi muncul, berbagai pertanyaan analisa muncul, ternyata memang benar pertanyaan beliau itu. Ada yang menanyakan manfaatnya, ada yang sekedar sensasi tutup, ada yang sekedar variasi, ada yang manfaatnya ini. Sedikit kita jelaskan, ini manfaat tutup box hitam penutup mesin ini adalah menampung angin yang dihasilkan dari kipas magnet. Itu fungsinya adalah mendinginkan bagian blok mesin ini. Angin panas nanti yang dihasilkan, yang untuk mendinginkan ini hasilnya nanti akan dibuang keluar ke bawah. Oke, teman-teman bisa saksikan nanti ada box filter ini, box penutup mesin ini yang berlubang di bagian samping. Namun kalau seandainya ini misalnya ada teman, mas itu nggak usah dipakai, gimana mas? Sebenarnya terlalu resiko, ini akan mengakibatkan panas berlebih kalau nggak menggunakan penutup ini. Makanya standar pabrik menyarankan bahwa ini adalah pendingin mesin. Makanya jangan sampai membuang atau meremehkan box penutup mesin ini, kondisinya bisa fatal.
banyak teman-teman yang mengalami, Mas mesinku kok motor cepat panas ya Mas. Ada yang bilang oh ini olinya nggak cocok gitu kan, ada yang bilang oh itu ininya panas berlebih atau pistonnya kegedean atau apa gitu kan. Kita sedikit sarankan bahwa itu manfaatnya blok penutup mesin itu adalah mendinginkan kondisi blok mesin ya, dari angin yang dihasilkan kipas dari sana menuju ke bagian blok ini ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti, ada manfaatnya. Silahkan ikuti terus videonya, mudah-mudahan sampai hidup nanti terakhir testing drive. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.